Oke, hari ini kita akan bedah sebuah buku yang lumayan provokatif. Judulnya The Hour of the Predator, karya Giuliano da Empoli. Buku ini jujur aja ngasih kita perspektif yang tajam dan kadang bikin gak nyaman soal gimana sih sebenarnya kekuasaan itu bekerja di zaman kita sekarang. Nah, bukunya langsung dibuka dengan kutipan yang nendang banget ini. Ini seolah-olah ngasih tahu kita dari awal, lupakan semua yang kalian tahu soal kebajikan dan kehormatan. Di dunia yang dibahas buku ini, hal-hal kayak gitu mungkin udah nggak relevan lagi buat orang-orang yang berkuasa. Premisnya aja udah menantang kan? Dan inilah pertanyaan utamanya, pertanyaan yang jadi inti dari buku ini. Kenapa sih politik sekarang jadi kayak sirkus global? Kok bisa panggung politik dunia sekarang rasanya kacau balau, susah ditebak, dan dipenuhi sama tokoh-tokoh yang dramatis banget? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Untuk ngejelasin ini, The Empoli ngajak kita lihat ke Majelis Umum PBB. Tapi, bukan PBB yang teratur dan diplomatis seperti yang kita bayangin. Justru sebaliknya, ini adalah simbol dari kekacauan. Jadi, yang digambarin penulisnya itu realitas fisik dari politik global. Lupakan soal debat-debat hebat di podium. Kenyataannya itu lebih mirip, ya orang-orang berdesak-desakan, penuh ketegangan, di lingkungan yang super kacau di mana semua prosedur dan basa-basi itu seringkali nggak ada hasilnya. Dan panggung yang kacau inilah yang justru jadi tempat sempurna buat sesuatu yang baru muncul. Ini nih yang menarik banget. Dempoli bahkan punya perbandingannya sendiri soal gimana rasanya politik sehari-hari. Menurut dia, politik itu 10% heroik kayak di film The West Wing, 20% licik kayak House of Cards, tapi 70%-nya itu justru kayak komedi situasi VIP, penuh dengan kesalahan-kesalahan konyol dan situasi yang absurd. Kebayang kan? Nah, setelah kita lihat betapa kacaunya panggung politik yang lama, sekarang kita masuk ke inti argumen buku ini. Dan cara ngejelasinnya itu pakai analogi sejarah yang, kuat banget. Menurut The Empoli, para pemimpin demokrasi zaman sekarang itu ibaratnya kayak Kaisar Aztec, Moctezuma. Mereka ragu-ragu dan cenderung tunduk. Sementara itu di hadapan mereka ada para penakluk baru, pemimpin politik dan raksasa teknologi yang datang dengan api dan guntur. Pemimpin-pemimpin lama ini cuma bisa berharap bisa menenangkan kekuatan yang sebenarnya nggak mereka pahami sama sekali. Dan dari sinilah muncul tipe pemimpin baru yang disebut The Empolis sebagai Sang Borgian. Nama ini diambil dari Cesare Borgia, tokoh yang jadi inspirasi Machiavelli. Tipe pemimpin ini adalah predator sejati. Mereka justru tumbuh subur di tengah kekacauan. Mereka nggak main pakai aturan lama, mereka bikin aturan baru sendiri. Dan aturan satu-satunya adalah menang, dengan cara apapun. Oke, jadi gimana sih cara kerja para Borgian ini di dunia nyata? Nah, buku ini ngasih dua contoh kasus yang jelas banget. Contoh pertama, Muhammad bin Salman dari Arab Saudi. Coba bayangin, dia manggil 300 orang paling berkuasa di kerajaannya, lalu menyulap hotel termewah di Riyadh, Ritz-Carlton, jadi penjara dadakan buat mereka. Tujuannya, mengamankan kekuasaannya dalam satu gerakan kilat yang mengejutkan. Ini jelas bukan politik biasa kan? Ini murni gerakan predator, cepat, efisien, dan brutal. Contoh kedua, kita lihat Nayib Bukele dari El Salvador. Dia ini sengaja banget membangun citra publik yang provokatif, sering dijuluki diktator paling keren di dunia. Ini bagian dari strateginya, bagian dari buku panduan Borgiannya, sambil dia pakai cara-cara yang super radikal buat memerintah. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan penangkapan massal terhadap siapapun yang punya tato geng. Metodenya jelas super kontroversial, tapi lihat hasilnya. Tingkat pembunuhan di El Salvador turun drastis sampai 90%. Dari negara paling berbahaya jadi salah satu yang teraman. Hasil yang dramatis dan gak bisa dibantah inilah yang jadi daya tarik utamanya. Nah, ini poin kuncinya. Buat para pemimpin model begini dan pendukungnya, aturan main yang lama itu nggak penting. Yang penting cuma satu, hasil. Persis seperti yang dibilang Presiden Argentina Javier Milei. Apa bedanya orang gila sama jenius? Kesuksesan. Selama berhasil, cara apapun dianggap sah, nggak peduli segila apa kelihatannya. Oke, tapi gaya politik predator ini nggak sendirian. Menurut buku ini, mereka punya sekutu baru yang sangat kuat, para elit teknologi. Dan para elit teknologi ini juga sudah berubah. Dulu mereka main di belakang layar, sekarang mereka terang-terangan jadi pengganggu sistem. Kita bisa lihat pergeserannya jelas banget di sini. Dulu ada orang seperti Eric Schmidt, mantan CEO Google. Dia diam-diam ngebantu kampanye Obama dari dalam, kayak seorang kardinal yang berpengaruh tapi nggak kelihatan. Sekarang, kita punya Elon Musk. Dia nggak main sembunyi-sembunyi. Dia secara terbuka berperang melawan tatanan lama dan mendukung tokoh-tokoh anti kemapanan. Benar-benar beda kan? Contohnya, ini dukungan terang-terangan Musk buat partai sayap kanan di Jerman.
Ini bukti nyata dari aliansi baru antara kekuatan teknologi raksasa dan gerakan politik pemberontak. Para penakluk dari dunia teknologi, ini sekarang udah nggak mau lagi main di belakang panggung. Jadi gabungan antara politik predator dan kekuatan teknologi ini membawa kita ke kesimpulan akhir dari buku ini. Sebuah kesimpulan yang jujur saja cukup suram tentang dunia tempat kita tinggal sekarang. Argumen Empoli itu simpel tapi menakutkan. Remnya sudah blong. Semua pagar pengaman dalam politik yang dulu kita kenal, kayak menghormati institusi, HAM, aturan internasional, itu semua seakan sudah dicopot. Nggak ada lagi yang bisa ngerem. Dan di dunia baru ini, kekacauan dan ketidakpastian itu bukan lagi masalah yang harus diselesaikan. Justru sebaliknya, itu jadi sumber kekuatan bagi para predator. Mereka ini berkembang pesat di tengah kekacauan yang justru melumpuhkan semua orang. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Apa yang kita alami sekarang ini bukan cuma peristiwa sesaat, bukan badai politik yang bakal lewat. Menurut penulis, kita salah. Ini adalah sebuah zaman baru, sebuah pergeseran total tentang bagaimana dunia ini bekerja. Pada akhirnya, Empoli ninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin kita mikir. Di zaman sang predator ini di mana aturan dianggap cuma tipuan, terus apa selanjutnya? Pertanyaan ini memaksa kita merenungkan masa depan di dunia di mana peta lama udah nggak berguna lagi, dan para predator bebas berkeliaran. Apa artinya semua ini buat kita? Nah, itulah pertanyaan yang sengaja dibiarkan menggantung.